Halo, ada apa tante? Din, tahun ini kamu lebaran mau pulang? Belum tahu. Din, bapakmu sakit sudah 6 bulan. Tapi dia gak mau kamu tahu. Dia juga sering nanyain kamu. Atas nama Bandina, Mbak. Oh ya mas. Kadang pulang bukan sekedar soal tempat, tapi tentang luka yang belum sembuh, tentang amarah yang menggantung di antara waktu, tentang rindu yang sengaja dibungkam, dan tentang tanya yang berulang di kepala. Apakah hati ini benar-benar siap untuk kembali? Kamu pikir cuman kamu yang kehilangan? Bapak juga kehilangan ibu kamu, Dina. Kalau memang bapak kehilangan, kenapa bapak harus cari pengganti ibu, Pak? Bapak ngerti, kamu punya urusan sendiri. Kamu punya mimpi yang harus kamu kejar. Dan Bapak tidak mau terus-menerus ngerepotin kamu, Dina. Bapak tahu ini berat. Tapi coba sedikit ngerti dong, Din. Itu keputusan bapak kan? Silakan. Tapi buat aku, Pak, nggak ada yang bisa gantiin ibu. Dina. Pergi terasa seperti pelarian yang mudah. Langkah pertama mungkin ringan, tapi bayangan untuk kembali seringkali menjadi beban yang paling berat. Dulu, mimpi dibawa jauh dari rumah yang sederhana, dipeluk erat, seolah tak akan pernah lepas. Keyakinan besar dibawa pergi bersama harapan. Namun, tak semua mimpi bertahan di kerasnya kenyataan. Terkadang, tangan yang pulang justru kosong. Bukan karena tak mencoba, tapi karena hidup tak selalu memberi ruang untuk berhasil di percobaan pertama. Kita udah coba, Bay. Ya, kita udah mulai dari nol, meskipun sekarang balik lagi ke nol. Ya mungkin kita gagal. Tapi siapa tahu ada kesempatan lain yang lagi nunggu kita. Ya udah, ayo Bay. Yang paling pedih, bukan gagalnya usaha, tapi perihnya menatap wajah yang menunggu kabar baik dan tak bisa memberikannya. Kegagalan sering datang bersama rasa malu. Dan saat itu terjadi, langkah pulang terasa lebih berat dari apapun. Tapi hidup, meski tak selalu ramah, selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa kembali bukan berarti kalah. Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Tetapi dari kekalahan tersebut, mereka belajar, memperbaiki diri, dan bangkit lebih kuat. Kalah bukanlah kegagalan. Kalah adalah ketika kita malu dan menyerah untuk bangkit. Ramadan mengajarkan bahwa kemenangan adalah saat kita terus berusaha. Karena Allah selalu membuka jalan bagi yang tidak berhenti untuk mencoba. Pulang tak pernah menuntut kesempurnaan. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk mencoba lagi. Misi. Maaf Mbak, tombol ininya Mbak, sebelah sana. Oh, makasih mas. Mudik pertama ya Mbak? Ya, setelah 3 tahun kerja di sini, kalau Mas tiap tahun mudik. Hampir tiap tahun, tapi kayaknya ini yang terakhir.
Capek merantau ya Mas? Iya. Tapi untungnya masih ada rumah. Kalau enggak, pas capek kayak gini, mau pulang kemana coba? Karena di ujung perjalanan, di antara kekecewaan dan harapan yang belum padam, selalu ada satu hal yang tak berubah. Iya. Ini udah di kereta kok. Iya. Ya, Bu. Iya. Pak? Maafin Dina ya Pak. Dina udah terlalu lama pergi. Pelukan yang tetap terbuka, meski segala hal telah berubah. Maaf, Bu. Bayu kagak. Kamu pulang juga. Ibu udah senang. Dan disitulah damai yang sesungguhnya bisa ditemukan. Perjalanan mudik bukan hanya sekedar kembali ke kampung halaman. Tetapi juga perjalanan batin menemukan keberanian untuk kembali ke fitrah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akses by KAI.